Selamat malam. Bak cerita detektif kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon, Jawa Barat seolah membuat publik bertanya bagaimana kepingan puzzle yang berserak. Babak demi babak alur cerita kasus pembunuhan ini seakan kita tidak tahu bagaimana kemudian ujungnya. Munculnya saksi yang beragam secara serentak dan juga serempak. Kita tahu saat ini bahwa yang masih menjadi pertanyaan adalah soal bagaimana sebetulnya motif dalam kasus pembunuhan Vina dan juga Eki di Cirebon, Jawa Barat. Apakah motif ini karena cinta segitiga antara pelaku dan juga korban? Atau persoalan geng motor? Atau ada motif lain di luar itu? Hal itu yang akan kami bahas dalam catatan demokrasi malam hari ini bersama saya Gina Vita. Seperti biasa, saya tidak sendiri, saya juga akan perkenalkan ada mahasiswa Prodi Humas dan Komunikasi di Digital Universitas Negeri Jakarta. Kita boleh menatap tangannya. Dan kita juga menghadirkan beberapa orang narasumber pada malam hari ini. Kita sapa terlebih dahulu, ada Ibu Yudani selaku ibu terpidana Eka Sandi yang saat ini juga tengah menjalani hukuman. Terima kasih sudah hadir Bu Yudani. Kemudian ada Ibu Titin Priyalianti, pengacara Sakatatal mantan terpidana kasus Vina dan Eki. Terima kasih sudah hadir. Dan seperti biasa kita juga sudah kehadiran sejumlah narasumber yang hadir di sini. Kita akan sapa terlebih dahulu. Ada Bang Pitra Romadoni selaku praktisi hukum. Kemudian ada Ibu Elsa Syarif, praktisi hukum. Selamat malam, terima kasih. Kemudian ada Budi Permadi alias Abi Budi, mantan narapidana lapas Kesambi. Nanti Abi Budi ini akan bercerita karena Abi Budi ini juga pernah mendapatkan cerita secara langsung ya dari 7 terpidana. Kita akan dengarkan kesaksiannya. Kemudian yang di samping Abi Budi ada Bang Jutek Bongso selaku pengacara saksi. Selamat malam. Okta, Pram, Syafrudi dan juga Teguh. Kemudian ada Bang Ruli Panggabean, pengacara saksi Okta, Pram, Syafrudi dan juga Teguh. Dan yang terakhir ada kemudian Bang Tony RM, pengacara tersangka Peggy Setiawan. Selamat malam, terima kasih sudah hadir. Tidak hanya narasumber yang ada di studio, kita juga sudah kehadiran narasumber yang bergabung melalui sambungan Zoom. Ada Bang Jogi Nainggolan, pengacara 5 terpidana kasus Vina dan juga Eki. Kita sapa terlebih dahulu. Halo Bang Jogi. Oke, terima kasih Bang Jogi sudah hadir. Ya, halo, selamat malam semuanya. Selamat malam, terima kasih sudah hadir. Kita mungkin pertama menuju ke Abi Budi terlebih dahulu. Jadi sebelum kita menuju ke Abi Budi, jadi kita perkenalkan Abi Budi ini adalah mantan narapidana yang pernah berinteraksi langsung satu lapas dengan 7 terpidana. Itu betul ya? Betul. Boleh digunakan Ya, mic-nya? betul. Ya. Betul itu. Itu tepatnya di tahun berapa? Tepatnya beliau masuk pertama ke dalam lapas 1 Kesambi Cirebon itu yaitu tahun 2016. Kalau saya divonis itu 5 tahun. Saya mulai masuk di penjara itu dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2019. Ketemu dengan terpidana itu pada tahun 2016. Dan kebetulan karena saya itu di dalam lapas itu sebagai tamping. Pertama saya tamping air. Tamping air ini adalah saya yang mengatur sirkulasi air di dalam lapas tadi. Dan kemudian saya menjadi tamping masjid. Tamping masjid ini salah satu tujuannya, tugasnya adalah memberikan motivasi-motivasi kepada para narapidana yang baru. Dan pada tahun 2016 tadi saya bertemulah dengan Sudirman dan kawan-kawan. Karena semua napi yang baru masuk ke dalam lapas tadi itu pasti akan ketemu saya. Oke. Saya registrasi, kemudian saya bertanya satu persatu dari berbagai macam kasus yang ada di dalam lapas tadi. Nah, suatu ketika saya bicara pada salah kalau yang dari Cirebon mana dari Cirebon, kumpul kan? Karena saya adalah warga Cirebon, saya tanyakan, Anda kasus apa? 340 biji, hah? Pembunuhan? Pembunuhannya lagi ramai, Bi. Pembunuhan apa itu? Geng motor. Tapi saya itu tidak pernah membunuh. Itu masih terngiang dalam ingatan saya. Saya itu tidak terbunuh. Itu siapa yang menyampaikan? Itu Sudirman. Sekelompok Sudirman tadi berkumpul, setelah saya registrasi saya tanya satu persatu. Mereka mengatakan seperti itu. Buat saya kan sangat bertanya, udahlah sekarang kayak gini aja man. Saya panggil di mana-mana aja. Anda sama saya nasibnya sama. Anda itu adalah seorang napi, saya juga napi. Kalau toh Anda memang tidak bersalah, kenapa Anda ada di sini? Ini pertama. Waduh, Bi, ceritanya rame katanya. Dia bilang seperti itu. Rame gimana? Saya itu bisa ada di sini membuat sebuah pengakuan-pengakuan itu dipukulin, digulung bahasa di dalam penjara itu digulung, Mbak. Digulung itu mendapat intimidasi dari berbagai macam pihak, terutama dari
yang tim petugas lah saya katakan. Waduh, saya nggak tahu itu karena saya ada di dalam, saya tidak bisa berbuat apa-apa. Oke, Abi Budi, sebentar, maaf saya potong. Jadi yang berbicara seperti itu hanya Sudirman atau ada pihak lain? Siapa saja mereka itu? sedang berkumpul, Mbak. Oke. Mereka berkumpul di sisi masjid, saya cerita, kemudian dia mengatakan seperti itu. Dan Ya, selain Sudirman, siapa yang menyampaikan? Sudirman ngomong seperti itu diiyakan oleh kawan-kawannya. Jadi saya berpikir bahwa saya yang mendapat perlakuan seperti itu tidak saja cuma Sudirman. Jadi kelima napi yang ada di dalam lapas 1 Kesambi itu mendapat perlakuan sama. Di mana dalam proses penyidikan tadi. Oke. Nah itu. Ya, 5 napi itu siapa saja? Mungkin Waduh, bisa saya disebutkan. namanya agak lupa ya. Karena memang saya itu komunikasi intensnya itu dengan Sudirman. Dan bahkan Sudirman itu seringkali nyaris setiap hari main ke tempat tamping masjid. Jadi enak untuk interaksi. Oke. Maka saya menilai kalau dari gestur tubuh mereka itu tidak ada tampang pembunuh. Oke. Mereka itu orang-orang polos dan juga mereka itu orang yang maaf ya, komunikasi agak terpadat terkadang. Tapi bukan idiot. Makanya saya klarifikasi lagi kalau ada seorang mengatakan bahwa saya itu idiot, itu tidak idiot Pak. Dia masih bisa berkomunikasi tapi kita butuh waktu. Dan dia sendiri ngobrol dengan tidak nyampur. Tidak artinya kalau nggak begitu akrab dia nggak mau ngobrol. Ya. Nah kebetulan ngobrol sama saya gitu. Oke, Abi Budi, selain sebelum kita bicara lebih jauh soal itu, tapi saya ingin spesifik dulu soal tadi selain Sudirman, 5 orang lainnya itu menyampaikan hal yang sama seperti Sudirman atau gimana? Yang lainnya itu di mana saya ngobrol sama Sudirman mereka mendengarkan. Ini pertama. Dan yang kedua mereka itu mengiyakan. Dari gesturnya saja sudah mengiyakan. Kalau toh obrolan dan Sudirman ke saya itu bohong, tentu ada pemberontakan dari kelima napi tadi. Oke, tapi 5 narapidana yang lain itu juga menyampaikan nggak bahwa ya ini saya juga kasus yang sama? Sesekali kayak gitu. Tidak cuma Sudirman, saya juga sama. Oh, wih, berarti semua nih, saya katakan, berarti semua mendapat perlakuan yang sama, iya. Nah terus saya tanya, posisi pengacaranya di mana? Saya menanyakan itu ke mereka. Saya tidak ada pengacara. Waktu pemprosesan itu tidak pakai pengacara, kata dia loh. Nggak bisa seperti itu. Yang saya tahu ada pengacara. Anda berhak untuk mendapat perlindungan hukum, yaitu pengacara. Saya katakan seperti itu. Ya nggak tahulah, saya nggak ngerti. Oke. Nah, maka munculnya pengacara itu kata dia begitu ada di persidangan. Nah ini perlu dicatat, maka saya bingung juga. Kayak begini ya sudah, saya diam. Ya sudah sekarang saya kayak gini aja, Man. Anda sama saya nasibnya sama, Anda napi, saya napi. Oke. Kemudian yang harus Anda pikirkan adalah Anda hidup di dalam lapas ini mesti survival, mesti berbuat baik, jangan sampai muncul masalah baru. Biar semuanya selesai. Oke. Ya kalau sudah di lapas apa yang mau dikerjakan, Mbak? Ya, Nggak bisa itu. Abi Budi kan menyampaikan bahwa mereka itu merasa tidak bersalah kok, kan begitu. Ya. Tapi kenapa kemudian ada di sana? Ya itu tadi saya kan pertanyakan. Saya Mereka pertanyakan. menjawab apa? Saya pertanyakan. Kalau Anda memang tidak bersalah, kenapa Anda ada di sini? Ini pertama. Jawaban mereka cuma satu. Saya itu tidak tahan digulung oleh petugas di mana proses BAP. Saya tidak tahan, saya akuin. Oh, dipaksa untuk mengaku? Dipaksa untuk mengakui perbuatan yang tidak dia lakukan. Oke. Jadi miris buat saya. Mau tidak mau di sini mesti ada pembelaan. Yang setahu saya pembelaannya adalah pengacara, tapi nggak ada pengacara, tapi nggak ada. Jadi semua nih, semua yang kelima itu tadi adalah sama diperlakukan yang sama oleh petugas BAP. Oke. Untuk mengakui bahwasanya mereka melakukan dengan cara intimidasi tadi. Oke. Tapi ada tidak yang disampaikan kalau menurut keterangan dari para terpidana itu ya ke Iya. Abi Budi, yang disampaikan oleh penyidik waktu itu apa? Wih, saya nggak nanya seperti itu, spesifik itu. Karena saya sama dia sama-sama di dalam, Mbak. Jadi perkembangan di luar seperti apa saya tidak tahu. Yang saya dengar dan saya rasakan itu adalah di mana kelima napi itu bercerita hal yang seperti itu. Ceritanya begitu, mendapat intimidasi waktu penyidikan. Oh ya sudah, maka dia cerita. Ya saya mengkelirkan lagi, seperti apapun ini sudah melakukan sebuah proses persidangan dari penyidikan. Nah satu hal lagi saya hampir lupa. Dia mengatakan bahwasanya waktu rekonstruksi itu bukan dia. Rekonstruksi kejadian itu bukan kelima orang yang ada di dalam. Oke. Ini. Nah terus masuk persidangan sampai divonis sudah inkrah. Karena seumur hidup, saya kan kasihan banget. Anaknya masih muda, masih penuh dengan kepolosan. Oke. Anak itu merasa kalau dia tidak bersalah. Tapi mau dibilang apa? Nasib dia bilang. Sudah nasib ya sudah, kalau Anda sudah bicara nasib. Ya
jalan aja. Ya, tapi dari mana Anda tahu bahwa mereka ini tidak ikut dalam proses rekonstruksi? Dari cerita dia, dari cerita dia. oke. Karena saya kenal dia dan tahu mendengar cerita dia, sama-sama senasib Mbak, sama-sama hidup di dalam lapas. Cuman bedanya satu, saya 5 tahun, mereka seumur hidup itu. Oke, itu pengakuan dari para terpidana yang mengaku menurut Abi Budi bahwa mereka dipaksa untuk mengakui ya perbuatannya, padahal ini mereka tidak melakukan. Kita menuju ke Ibu Yunani, ini adalah ibu terpidana dari Eka Sandi yang saat ini pemirsa juga tengah menjalani hukuman seumur hidup di penjara, betul ya Bu Yunani ya? Boleh digunakan mic-nya Bu? Iya, betul. Iya. Bu Yunani juga ceritanya sama Bu, bahwa anak ibu itu juga sempat dipaksa untuk mengakui perbuatannya. Itu Iya. seperti apa Bu? Iya. Ceritanya yang Ibu tahu gimana? Kalau Eka tuh ya Ya, kalau Eka tuh apa sih? Mau ngebelain adiknya biar cepet keluar. Adiknya juga kena sih, Mbak. Iya, adiknya juga ditangkap. Terus dibonyok-bonyok juga, Mbak. Tapi dia keluar karena dibelain sama kakaknya. Dia juga gak ngaku soalnya dia gak salah. dia ngaku ke Ibu kalau dia tidak bersalah Bu. Semua gak Gimana, bersalah, Pak. Semua Eka? dipitnah kayak. Eka sempat cerita itu Bu ke Cerita. polisi waktu itu kalau nggak bersalah. Iya, dia ngomong waktu bisa ketemu tuh, Eka bener salah enggak? Enggak, mah. Eka enggak ngelakuin. Eka waktu itu posisi ada di mana kalau waktu cerita ke Ibu? Ada di Polda, ya Polda ya Bu. Waktu kejadian. Oh, kejadian ada di SMP 11 Hah? di situ. Lagi kumpul-kumpul, Itu- terus ditangkap. Oh, jadi lagi kumpul di SMP 11. Iya. Waktu itu lagi kumpul sama teman-temannya Ibu. Iya. Teman-temannya Ibu kenal? Kenal Eko, Hadi, Jaya, Supri. Siapa satunya tuh? Teman-teman yang kumpul di SMP 11 itu Ibu, Iya. itu memang yang termasuk terpidana juga? Iya. Oke. Itu kumpul di SMP 11 itu Lagi di pada jam main. berapa Bu? Jam pulang kerja. Apa, malam hari? Bukan, sore. hari? Oh, Sore. sore hari. Pulang kerja terus pada kumpul di situ. Kenapa waktu itu, kenapa Bu kok di SMP 11 kumpulnya? Ya nggak tahu ya Mbak, Iya. itu juga Eka tuh ditelepon sama Supri. Kak kesini kumpul di SMP 11 gitu. Di SMP 11 itu memang tempat mereka biasa kumpul atau gimana Bu? Enggak, Eka baru kumpul di situ. Oh, baru kumpul di Iya, situ. Eka kan kerja jadi Bandung. Eka kerja sebagai apa Bu? Kuli Boleh tahu? bangunan. Sebagai kuli bangunan. Ketika kumpul di SMP 11 itu, ini teman-teman apa Bu? Teman-teman geng atau Bukan. apa? Teman-teman main biasa sama kuli teman-teman bangunan biasa. semua. Eka gabung di geng motor gitu-gitu? Enggak, Enggak. enggak. Dari teman-teman yang waktu di SMP 11 kumpul itu juga bukan geng motor Bu? Bukan. Kuli bangunan semua Mbak. Kuli bangunan semua ya Bu ya. Terus Eka cerita apa Bu? Waktu pas di SMP 11, waktu itu sore hari ya Bu ya? Iya. Sampai jam berapa di SMP 11? Waktu itu Eka Bu? Jam berapa? Jam 5 kayaknya tuh langsung dimasukin ke mobil polisi, langsung ditangkepin. Di jam 5 itu Bu? Iya, kayak segitu. Dan adiknya kan disuruh sama kakaknya beli bensin. Sama Saka, becongan. Juga ketangkep. Eka sama Aldi sama Jaka. Ketangkep juga. Oke. Aldi waktu itu juga ikut ketangkap nggak Bu? Iya. Ikut Adik ketangkep? nganterin motor ke kakaknya. Oh, tapi habis itu dilepas atau gimana ceritanya? Iya. Semalam di Polres, dia dibonyok-bonyok juga, terus siangnya dia kan nggak ngaku terus, dia nggak pernah main, di rumah aja sama neneknya. Nah jadi ya dibebasin. Oh, jadi dibebasin? Iya, tapi itu udah bonyok. Oke, tapi sudah bonyok posisinya? Iya, udah bonyok. Aldi cerita
Itu perlakuan yang sempat dialami oleh Aldi apa aja, Bu? Cerita ke Ibu. Ya dipukulin, dijedogin, ditembak sama itu katanya. Terus ininya juga dibalsem, mata dibalsem. Itu perlakuan yang diterima oleh Aldi ya, Bu ya? Iya, Itu juga, Bu, yang diterima oleh kakaknya kakaknya, juga sama, Eka? sama. Kalau untuk Eka gimana, Bu? Lebih Perlakuan keras yang dialami. katanya. Lebih keras dia mah. Apa saja yang dialami oleh Eka, Bu? Ininya bonyok nih, terus ininya juga luka. Ini patah itu. Ibu melihat sendiri nggak, Bu? Bagaimana kondisi dari Lihat di Eka? foto. Lihat di foto. Iya, Dan kondisinya sama seperti yang Sama, tadi Ibu sama. dengar dari Eka. iya. Ibu sempat tanya nggak, kamu kenapa nak kok sampai kayak gini gitu? Iya, saya kan tanya, Eka emang Eka ngelakuin niki apa Pina itu enggak mah demi Allah enggak. Kan malam minggu nginep di rumah Papa Sren. Di situ tidurnya. Pagi pulang saya tanya, "Kak, kamu dari mana?" "Dari rumah Papa Sren." Nginep di situ. Oke. Tapi pada akhirnya Eka ini mengaku kenapa, Bu? Ya karena apa sih? Karena dapat itu sih, Mbak. Karena dapat Dibonyok-bonyok terus kan dia kan ngebelain adik biar adiknya cepat keluar. jadi biar adiknya keluar, Iya. Aldi ini keluar, sehingga si Eka menyampaikan itu ke polisi. Iya. Oke, Bu. Nggak kuat sama itu. Iya, Bu, mohon maaf. Tadi Eka itu posisi di SMP 11 itu tanggal berapa, Bu? Kok tadi kan Ibu menyampaikan juga bahwa pada kejadian ini sempat menginap di rumah Papa Sren. orang begitu ya? Iya. Pak siapa tadi namanya, Bu? Pasren, Pak Pasri itu siapa, Bu? Pak RT. Pak RT. Iya. Nah, itu gimana tuh, Bu? Tadi kan Ibu sempat menyampaikan kalau ketika kejadian Eka ini ada di SMP 11, Iya. tapi tadi Ibu juga menyampaikan bahwa Iya. ketika kejadian ini Eka menginap di rumah Pak RT. Iya. Itu gimana, Bu? Gimana tanya? Iya. Itu dua. Jadi ibu yang diceritakan saat berkumpul di SMP iya. 11 itu pada saat penangkapan. Oke. Kalau pas peristiwa tanggal 27 ketika ditemukannya kedua mayat itu, pengakuannya menginap di rumah Papa Sren. Gitu. Oke. Jadi tanggal Iya, iya. 31 yang sedang kumpul di SMP 11. Iya. Gimana, Bu? Kalau Bu Yunani, betul? Betul. Atau bagaimana, Bu? Betul. Jadi yang betul adalah ketika di SMP 11 itu ketika penangkapan. Iya, Oke. penangkapan. Dan ketika menginap di rumah Pak RT itu Tanggal 27. Tanggal 27 pada saat sebentar, terjadi Ibu. peristiwa. Nanti kami berikan kesempatan untuk Iya. Ibu Titin. Kami persilakan Bu Yunani. Tanggal 27 malam Minggu. Tanggal 27 Malam malam Minggu. Minggu. Iya. Itu yang menginap. Iya. Oke, menginap di rumah Pak RT ya? Iya. Oke, nanti kita coba ngobrol lagi dengan Iya. Bu Yunani dan juga para narasumber di sini pemirsa. Tapi kita jeda dulu. Catatan demokrasi kembali hadir saat lagi untuk Anda. Iya.